Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam sukacita dari Tuhan melalui kesehatan yang diberikan kepada kita. Jemaat yang terkasih, sebelum kita beraktivitas, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Kami puji Engkau Tuhan, karena kemuliaan dan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami menyertai kami dari malam yang gelap hingga pagi yang cerah ini, pagi yang terang ini. Kau bangunkan kami dari tempat tidur kami. Sebelum kami Tuhan beraktivitas, melakukan segala kegiatan kami hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai dan membekali kami melalui kuasa firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saudara-saudara dimanapun kita berada, atau apakah kita sudah memulai aktivitas kita, tapi sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan bagi kita hari ini yang tertulis di dalam Mazmur pasal 17 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus Yesus, kita harus bersyukur, itu yang paling utama. Kenapa? Karena kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan. Dengan kesehatan yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, berarti kita diberikan kesempatan untuk berkarya pada hari ini. Melalui firman Tuhan, kita diingatkan dengan doa pemazmur. Doa pemazmur dia sampaikan benar-benar kepada Tuhan. Karena dia menghadapi persoalan, pergumulan, perkara yang sangat besar. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa nyawanya terancam oleh musuhnya. Terancam oleh musuhnya. Tentu yang kita khawatirkan seberapa kuat musuh daripada pemazmur itu. Saudara-saudara, apa yang sangat berharga yang mau kita lihat ketika pemazmur menyampaikan pergumulannya, menyampaikan persoalan hidup. Yang pertama sekali kita diajak untuk memahami, mengetahui, mengerti persoalan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita harus mengetahui, kita harus memahami, mengerti persoalan apa sekarang. Yang kedua, kita harus tahu menyelesaikan persoalan. Jadi ketika kita mengetahui persoalan apa, maka kita pasti akan bisa menyelesaikan persoalan. Dan yang ketiga, pemazmur katakan, dan inilah yang istimewa yang diberikan, yang dipesankan oleh pemazmur bagi kita, yaitu segala persoalan hidup, solusinya adalah menyelesaikannya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang sangat istimewa. Segala persoalan, segala perkara hidup, segala tantangan hidup, ketika kita mengetahuinya, bagaimana cara mengatasinya, maka atasilah, selesaikanlah bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang membekali kita pada hari ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tidak mengetahui persoalan apa yang akan kita hadapi.
Tetapi ketika kita memahami persoalan, ketika kita mengetahui persoalan, apakah sumber persoalan itu dari diri kita sendiri, apakah sumber masalah itu dari eksternal diri kita sendiri, tetapi ketika ada kekuatan untuk menyelesaikan, ketika ada kebijaksanaan untuk menyelesaikan itu, maka kita tidak akan pernah khawatir. Sebagaimana pemazmur memang benar-benar mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebaikan Tuhan, seperti yang diungkapkan di ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dan di ayat 13 dikatakan, bangunlah Tuhan, bangunlah Tuhan, hadapilah mereka. Memang benar-benar pemazmur itu memberikan atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, dia tidak akan mampu. Karena dia sudah kehilangan nyawanya. Begitu berat persoalan-persoalan yang dihadapi. Tetapi ketika dia benar-benar percaya, ketika dia benar-benar mengakui bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong bagi dia, dan doanya besar sekali manfaatnya di dalam persoalan hidup. Karena doanya itulah tidak hanya sekedar meminta, tetapi doanya itu adalah memang benar-benar pengakuan daripada dirinya tentang keberadaan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keseharian kita, tentang doa kita, tentang iman kita di dalam melaksanakan aktivitas kita. Ketika ada persoalan hidup, bagaimana kita bisa memahami persoalan itu supaya kita mampu menyelesaikannya. Mungkin selama ini kita banyak menyelesaikan persoalan kita dengan logika, dengan kekuatan pikiran kita, dengan hati nurani kita. Mungkin sekalipun kita bersama-sama dengan Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan kita, memang kita harus memakai logika, memakai hati, memakai pikiran, tapi perbedaannya ada. Orang-orang yang mampu menyelesaikan persoalan hidupnya adalah orang-orang yang memang benar-benar percaya kepada Tuhan dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati pikirannya, Tuhan menyertai langkahnya, Tuhan menyertai tangannya, Tuhan memberkati mulutnya, memberkati pikirannya untuk berkata, untuk berbuat, untuk bertindak. Sungguh firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar memberangkatkan kita di dalam kekuatannya, di dalam pertolongannya untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan kegiatan kita, untuk melakukan apa yang kita pikirkan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pemazmur mengajak kita, berdoalah sebelum melakukan kegiatanmu. Karena doa itu tidak hanya sekedar meminta tolong. Doa itu tidak hanya sekedar menyampaikan. Tetapi doa itu adalah pengakuan satu-satunya terhadap Allah. Dan doa itu adalah pengakuan satu-satunya bahwa kita ini bersedia, kita ini percaya bahwa karya Allah dalam kehidupan kita adalah karya yang baik. Dan karya Tuhan dalam menyelesaikan segala persoalan kehidupan kita adalah karya yang baik. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetaplah selalu bersama-sama dengan Kristus. Tetaplah selalu bersama-sama dengan Kristus. Dan hiduplah selalu di dalamnya. Karena dialah satu-satunya
penolong bagi setiap persoalan hidup kita. Dan dialah satu-satunya Tuhan yang selalu menyelamatkan kita dari genggaman musuh. Sebab itu, jemaat yang terkasih, dengan sukacita, mintalah pertolongan dari Tuhan. Dengan sukacita, hiduplah di dalam Tuhan. Selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan telah membangunkan kami dari setiap tidur kami, dan Tuhan menyertai kami di malam yang gelap ini. Dan malam ini Tuhan kami yakinkan menjadi kepulihan bagi segala tenaga yang telah kami pakai di dalam aktivitas kami. Dan pagi hari yang indah ini adalah rencana Tuhan bagi kami untuk melakukan segala kegiatan kami, kegiatan untuk memuliakan nama Tuhan, tidak hanya sekedar bermanfaat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat pergumulan kehidupan jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan jatuh di dalam pergumulan dan persoalan kehidupan yang mereka hadapi. Ulurkan tangan-Mu untuk menolong mereka. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kami, jemaat yang sedang sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengurapi tubuh mereka dan memulihkan kesehatan mereka. Memberkati obat, memberkati para medis. Begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa buat negara kami ini, buat pemerintahan kami ini Tuhan, berkati. Begitu juga dengan rakyat Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami sadar bahwa kami sama-sama bersaudara. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang dipimpin oleh Epurus kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kebijaksanaan untuk menuntun dan membimbing semua jemaat HKBP supaya visi dan misi gereja-Mu bisa kami lakukan di tengah-tengah kehidupan. Bapa di dalam sorga, secara khusus kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-Mu HKBP Resort Surabaya ini, supaya setiap jemaat yang beraktivitas pada hari ini, Kau berikan Tuhan kesehatan, Kau berkati setiap tangan-tangan mereka di dalam melakukan aktivitasnya. Terimalah doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, dan penyertaan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Atas nama seluruh Parhalado HKBP Surabaya, mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa melaksanakan protokoler kesehatan. Tetap waspada, terimalah salam dari kami, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.